لله على انبساط هذه الموائد ورسول هذه الفوائد وهذا الماثر الوارد من حضرات الملك الماجد بواسطة نبيه الحامد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratal mukarramin yang saya cintai, yang saya ta'zimi, serta saya harapkan doa-doanya. Segenap para masyayikh, para guru, para tuan guru, para kiai, para dewan guru pondok pesantren Bumi Nusantara, wana khusus bidikri, wabil khusus kepada tuan guru Haji Muhsinin. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat dan umur kepada beliau. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semua para guru yang lain. Amin Allahumma. Serta pejabat pemerintah yang hadir, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, Bapak Camat, kemudian baik Polri dan TNI serta Bapak Ai tadi yang menyampaikan, Masya Allah. Maunya tadi saya yang jawab pertanyaannya, berpulang salah ya, tapi nggak boleh, sudah expired katanya. Allah sekali alamat ya, Masya Allah ada hadiahnya soalnya. Maunya saya yang jawab tapi nggak boleh yang hadiah. Masya Allah, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan sehat afiat, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan begitu juga segenap para hadirin masyarakat muslimin muslimat, mudah-mudahan hajat-hajat sampean semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia yang punya utang ya Allah semoga terlunasi ya Allah. Banyak utangnya di sini. Yang sakit ya Allah semoga diberikan sehat ya Allah. Dan kalau nanti meninggal dunia setelah panjang umur matinya husnul khotimah. Amin Allahumma. Kayaknya biar segar kita semuanya kita sholawat dulu ya. Biar segar diniatin yang sakit semoga sembuh. Apapun daripada niat-niatnya diniatin. Kira-kira sholawat tidur dulu hafal semua kira-kira. Ya kita sholawat 3 kali aja insya Allah. Semoga dengan berkahnya sholawat anak-anak nanti dapatkan cahaya ilmu yang benar dan manfaat kelak. Amin Allahumma. Ayo semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi bihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abdani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa amin amin shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
abdihi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semuanya bisa menyaksikan salah satu daripada kebesaran Islam, yaitu masih sampai detik ini ada mereka orang-orang yang memperjuangkan Islam. Alhamdulillah. Saya bingung tadi ketika Tuan Guru mengatakan ini semuanya gratis semuanya. Saya bingung. Ya, punya pondok itu berat, Pak. Ya, apalagi kalau masyarakat sekitarnya itu kurang respon dengan adanya pondok. Ya Allah, beratnya luar biasa. Saya alhamdulillah belum lama kita juga bangun pesantren di Bali sana. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Itu santrinya nggak sebanyak ini, Pak. Santrinya baru sedikit. Itu dan mereka nggak gratis semuanya. Mereka bayar SPP syahriyah bulanan. Saya masih pusing kadang-kadang. Ya. Saya nggak setawakal guru Muhsin ini, Tuan Guru Muhsin nggak setawakal beliau. Masih pusing kadang-kadang. Lalu bagaimana kalau semuanya ini gratis, para hadirin? Mudah-mudahan beliau diberikan sehat afiat, insyaallah. Ya, pondok ini insyaallah donaturnya terus bertambah, barokah manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Pak, Bu, karena ini yang menyenangkan sampean semuanya nanti di akhirat. Oh, yang banyak uang sampean yang banyak, Pak, Bu. Tapi kalau tidak punya anak-anak yang mengerti Al-Quran, maka tak ada manfaatnya. Saya mau kisah nyata ya, ada kisah nyata. Sebelum saya awali dulu, ya beberapa tahun yang lalu di kota suci Makkah Al-Mukarramah, Pak, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan yang belum sampai ke sana bisa berangkat haji dan umrah insyaallah. Amin Allahumma. Kalau di Bali itu mereka orang hajinya itu 20 tahun, Pak. Kalau di Lombok berapa tahun? Allah, lebih parah lagi. 35. Gak apa-apa dah, mudah-mudahan yang penting rezekinya aja banyak insyaallah. Sekarang ada haji plus insyaallah bisa berangkat, yang penting rezekinya banyak. Amin Allahumma. 45 tahun, Pak. Masyaallah. Kalau 40 tahun berarti itu keyakinan sampean. Ya, kalau saya yakin insyaallah itu 100 tahun. Amin Allahumma. Silakan kita mau berkeyakinan sama Allah bebas, kata Allah. Ana inna wanni abdi bi. Silakan mau prasangka mati 70 tahun ya mati nanti juga. Kalau saya yakin 200 tahun insyaallah. Biarin semuanya mati, saya hidup sendirian terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, sampean aja tenang dulu ya, jangan ngomong sebentar. Saya nggak lama-lama insyaallah, nggak sampai asal insyaallah. Ya, sabar ya. Bu, beberapa tahun yang lalu ada kisah nyata di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu itu ada seorang bapak yang meninggal dunia. Bapak ini punya amalan yang kurang baik. Mati dia, naudzubillah min dzalik. Kemudian nggak lama daripada meninggalnya, istrinya itu bermimpi kalau orang meninggal datang kepada keluarganya, maka itu suatu kebenaran. Karena di kitab-kitab para ulama salaf terdahulu banyak sekali diceritakan tentang mimpi-mimpi orang yang meninggal yang mendatangi orang yang tercinta. Ya, kadang bahkan wasiat itu dia sampaikan lewat mimpi. Ya, ini suaminya ini kok datang kepada istrinya dan dia mengatakan kepada istrinya dengan perkataan yang sangat menyedihkan. Apa kata dia? Wahai istriku, tolong jangan lupa didoakan aku karena saat ini aku tengah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa ngomong ya kalau ya. Ya, insyaallah kalau sering Lombok nanti bisa ya bahasa Lombok. Katanya Pak Ain tadi mudah-mudahan beliau sering. Insyaallah kalau sering saya bisa ceramahnya bahasa Lombok nanti. Ya, Alhamdulillah. Dia bilang sama istrinya, saya diadab, saya dalam keadaan susah, nggak enak sekarang. Bangun istrinya, sedih. Ya, ini istri zaman dulu, Pak. Kalau istri zaman sekarang, suaminya mati senang. Kenapa? Bisa kawin lagi. Benar nggak Bu? Benar nggak? Kira-kira? Enggak benar, solihah semuanya di sini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tetap dalam hatinya kalau suaminya miskin, dia kaya, capek itu. Ya. Ini dia bilang sama istrinya, kemudian istrinya bangun, sedih istrinya, kemudian dia berdoa, ya, dia berdoa kepada Allah semoga suaminya ini ditempatkan di tempat yang baik. Kemudian dia punya anak yang kecil pada waktu itu belajar ngaji Quran seperti ini. Anaknya pada waktu itu baru mulai belajar alif ba ta.
belajar ngaji, ya. Alif, ba, belajar mengenal huruf, ya. Kemudian lanjut setelah itu anaknya bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini menambah keimanan kita, ya. Ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa kullan naqussu min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah tentang Rasul, ya, kisah-kisah tentang hikmah, kisah-kisah tentang keimanan, semuanya itu memperkuat keimanan kita. Semoga kita punya iman yang kuat insyaallah. Bu, kemudian anaknya ini mulai bisa baca Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Sampai anaknya ini mulai menghafalkan juz amma. Tadi kita dengar ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Masya Allah, senang hati lihat orang-orang masih perhatian dengan Al-Quran di zaman HP katanya. Hati-hati Bu ya. Hati-hati, zaman ini memang zaman yang rusak. Bahkan para tuan guru dan para habaib nggak dipercaya lagi. Yang dipercaya apa? Maka anaknya mulai menghafal juz amma. Ketika anaknya mulai menghafal Qul huwallahu ahad, bukan amma yatasaalun, bukan. Mulai Qul huwallahu ahad, kira-kira gampang atau tidak? Gampang. Tapi coba lihat apa yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya bisa menghafal hanya sekedar Qul huwallahu ahad saja. Yang mungkin di mata kita gampang, remeh ya kadang-kadang. Bahkan kita merem bisa baca, Pak. Tapi coba khasiatnya dilihat. Ternyata setelah anaknya mulai menghafal Qul huwallahu ahad, langsung malamnya suaminya ini datang lagi kepada istrinya. Ini kisah nyata. Orang yang berpengalaman cerita kepada saya. Kemudian istrinya itu bermimpi suaminya Pak malamnya. Suaminya ini yang awalnya diadab, yang nggak enak kuburannya Pak, seketika langsung menjadi orang yang dimuliakan di alam barzakh sana. Dia datang kepada istrinya, kemudian dia bilang, istriku, alhamdulillah, sekarang aku di barzakh dalam keadaan enak, nyaman, tentram, sentosa, bahagia. Bahkan banyak pelayannya. Kaget istrinya. Karena apa gerangan wahai suamiku? Kemudian suaminya menjawab, tidaklah lain dan tidaklah bukan karena anak kita saat ini sudah bisa menghafal ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Ini orang tua yang nggak pernah sholat, Pak. Istrinya bilang, suami saya nggak pernah sholat, Beb, sama sekali. Nggak pernah sholat dia. Tapi Allah muliakan. Tapi jangan nanti kalau saya nggak sholat dan ikuti anak saya, jangan. Ya tetap ibadah semampunya, tapi anaknya jangan lupa dipondokkan. Ya, di pondok pesantren Bumi Nusantara ini. Ya, maka dari itu ini penting Bu, didukung, ya diperhatikan. Kadang-kadang yang terjadi nggak tahu di Bali, ya nggak tahu di sini. Kalau di Bali itu banyak. Kadang-kadang orang tuanya dia nggak semangat. Kita ini sebagai guru ngaji semangat kita. Yuk perhatian sama anak. Jangan lupa tepat waktu ya. Pelajarannya diulang-ulang ya. Tapi orang tuanya nggak perhatian. Yang penting orang tuanya ngasih uang selesai sudah. Ya. Nggak tahu kalau di sini ada apa nggak kayak gitu? Apa lebih parah di daerah? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya katanya ulama, yang buat anak kita soleh dan soleha itu 4. Yang buat anak kita soleh dan soleha itu ada 4. Ingat-ingat ini, agar anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh ya, walaupun kita banyak kurangnya sebagai orang tua. Ya kita sebagai orang tua kan, ya sholatnya mungkin yang wajib saja, yang sunnah kadang-kadang malas. Ya puasanya juga hanya Ramadan saja, puasa sunnah ya enggak. Saya pun juga nggak puasa di hari-hari ini. Walaupun puasa kan bagus. Ibu-ibu kalau puasa di 10 hari ini bagus, pahalanya besar. Ya tapi kan kita banyak kurang, nggak apalah. Yang penting Pak, Bu, kualitas putra dan putri kita soleh dan soleh. Ada 4 hal. Ingat-ingat, dicatat. Yang pertama, katanya ulama, ini yang terpenting. Nazra fi qalbihi at-ta'zimu wal mahabbat lid-din. Katanya ulama, kalau mau punya putra dan putri soleha, ya, yang pertama, tanamkan di dalam hatinya cinta dan penghormatan terhadap agamanya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta dan penghormatan terhadap agamanya. Sekarang banyak Pak, putra dan putri muslimin, dia itu tidak menghargai agamanya. Bahkan KTP-nya saja muslim.
Salah siapa? Orang tuanya. Bukan salah siapa-siapa. Salah orang tua. Makanya sampean tahu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal salah satu imam madhab. Kalau kita Syafi'i mayoritas Indonesia. Imam Ahmad bin Hambal ini Pak, kenapa beliau menjadi sosok ulama yang besar? Bahkan ketika beliau wafat, di hari wafat beliau, itu jutaan orang masuk Islam. Subhanallah. Jutaan orang masuk Islam, padahal beliau sudah mati. Ya, kenapa beliau bisa menjadi besar ini? Karena mulai kecil Pak, mulai kecil. Ya, seperti adik-adik yang tadi dapat hadiah bahasa Arab itu. Beliau mulai kecil, belum balik, masih usia tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana api dan mana uang lah. Ya, uang kasih milih api. Kalau masih milih api berarti masih belum tamyiz. Tapi kalau milih uang tadi, oh udah tamyiz berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Ahmad bin Hambal ini Pak, beliau masih kecil, itu sama bibinya, karena beliau nggak punya ibunya meninggal. Sama bibinya, ya mulai waktu subuh, sebelum waktu subuh, beliau itu sudah diantarkan ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ya, terlebih-lebih kalau ada ulama yang datang ke tempat itu sebelum subuh, jauh-jauh sebelum subuh, agar Ahmad bin Hambal ini bisa duduk di depan, dengerin ceramah, dengerin pengajian, itu didatangkan jauh-jauh sebelum waktu subuh. Padahal zaman dulu itu Pak, kalau mau berjalan di tengah malam, itu nggak ada lampu. Sekarang kan alhamdulillah nikmat, ya kita diberikan lampu, ya walaupun masih bayar. Ya nggak apa-apa lah, ya. Yang penting terang, ya. Yang penting terang. Zaman dulu gelap, kendaraan nggak mudah. Ya motor, mana ada zaman dulu. Ya binatang, kuda itu kalau orang kaya. Kalau nggak punya nggak bisa. Kalau sekarang motor kan siapa aja bisa, walaupun masih nyicil kadang-kadang. Ya yang punya cicilan semoga cepat lunas insya Allah. Ya. Pak, Bu, Imam Ahmad bin Hambal itu beliau didudukkan di depan, diantar. Kenapa? Pengagungan, diajarin untuk cinta dan penghormatan terhadap agamanya mulai usia sejak dini. Ya makanya ajarin. Walaupun Rasulullah SAW itu nganjurkan anak kita untuk sholat di usia 7 tahun, tapi sebelum itu kenalkan kepada sholat. Atau minimal, ya kalau anak kecil nih kita ajarin kamu sholat, oh nggak paham dia Bu. Terus caranya gimana? Kita sebagai orang tuanya sholat di depan anaknya. Kalau pengen anaknya jadi ahli Quran, baca Quran di depan anaknya. Karena itu bentuk apa? Bentuk pelajaran terhadap dia agar dia cinta dan menghormat kepada agamanya. Kalau sudah besar, oh enak karena terbiasa melihat orang tuanya sholat. Ini kadang-kadang orang tuanya sholat nak. Orang tuanya nggak sholat. Ya gimana anaknya mau sholat? Ya, tapi di Lombok ini masya Allah semuanya, masya Allah ahli sholat, masya Allah semuanya. Ya, yang pertama ya diajarkan. Ya, kalau masuk ke pesantren didahulukan, ya jangan telat-telat. Ya, diajarkan untuk cinta kepada tuan gurunya. Ini penghormatan terhadap agama itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, la yudhalli'uh. Ya, yang kedua para ibu-ibu nih, ibu-ibu dengarkan, khusus bagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu al-ummu la yudhalli'uh. Para ibu-ibu jangan pernah memanjakan anaknya terlalu parah. Kalau kita bapak-bapak ini insya Allah nggak ada yang manjakan anaknya. Apalagi saya nggak ada. Kalau anak saya ngambek Pak, apa bahasa Lomboknya ngambek itu? Ya itulah pokoknya. Ya, kalau anak saya ngambek gitu Pak, saya bilang sama dia, oh ngambek yang jauh, anaknya abang masih banyak. Kalau saya, ya masih bisa kita. Anak satu hilang, buat lagi bisa masih. Kalau laki-laki, tapi kalau ibu-ibu kan beda. Ya apalagi ibu-ibu yang ngandung 9 bulan lamanya. Ya itu nggak gampang kan Pak. Balik kanan salah, balik kiri salah, tengkurap apalagi. Ya, maka ibu-ibu itu pasti ya suatu kepastian, suatu kewajiban cintanya kepada anaknya lebih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cinta yang berlebihan kepada anak yang kecil ini Pak akan merusak mentalnya dia nanti di masa yang akan datang. Ya, jadi apa-apa diturutin, maka dia tidak akan menjadi orang nantinya. Ya, apalagi yang diminta ini adalah handphone. Sekarang ini orang tua yang penting anaknya diem aja dikasih sudah handphone.
Yang penting dia diam. Oh jangan. Ya kalaupun kita mau memberikan handphone karena nggak bisa ya, kita kalau mau menghindar kepada kemajuan zaman itu, maka kita yang kalah. Ya kita yang akan gagal sebagai orang tua Pak. Tapi gimana caranya? Ikuti zamannya, tapi tetap waktunya dijaga. Ya, waktunya maghrib nggak boleh main handphone. Ajarin. Ini maghrib kadang-kadang masih Pak. Maghrib itu adalah waktu yang paling istimewa. Orang-orang tua saya dulu itu kalau maghrib anaknya harus di rumah. Ya, jangankan di luar, TV dalam rumah nggak boleh hidup. Itu orang tua zaman dulu. Ya, sekarang banyak waktu maghrib anaknya dibiarin nonton handphone. Iya, kalau yang didengar qasidah, sholawatan masih mending. Kalau yang didengar, yang ditonton kartun-kartun, ya, yang sama sekali tidak mengajarkan akhlak dan adab, bagaimana para hadirin? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu jangan dimanjakan. Memang Nabi sudah meramalkan, Pak, Bu. Nabi itu mengatakan dalam suatu hadis, memang ada fitnah di akhir zaman yang sangat besar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sayati ala ummati zamanun. Akan datang kepada umatku suatu zaman. Yang mana zaman itu akan datang fitnah yang sangat besar. Kata Rasulullah, apa fitnahnya? Namanya fitnatul haima. Para ulama mengartikan haima ini adalah handphone di zaman sekarang. Ya, haima itu artinya sesuatu yang menempel di telinga, tapi menampar kita sebagai orang tua, kita nggak sadar. Coba, perzinahan zaman sekarang dari mana? Dari HP. Ya, apapun maksiat di zaman sekarang dari HP. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Ini gunakan yang benar aja. Ya, di jalannya insya Allah kita selamat. Amin Allahumma. Para ibu ya, jangan memanjakan. Apalagi berbeda pendapat dengan suaminya, Bu. Nggak boleh. Ya, berbeda pendapat dengan suaminya karena anaknya salah. Ya, kalaupun beda pendapat dengan suaminya, jangan di depan anaknya. Itu akan merusak. Dan anak merasa dibesarkan nanti. Ya, maka dia tidak akan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, nggak apa-apa. Kita itu memang terkadang harus memberikan jamu kepada anak kita, walaupun jamu itu pahit. Tapi hasilnya apa? Menyehatkan dia, betul? Bikin sehat dia jamu. Ya, nggak apa-apa sekali-sekali kita buat sakit, dia buat capek, tapi manisnya akan dia rasakan nanti ketika dia dewasa. Yang kedua, yang keempat, yang ketiga para hadirin, yang ketiga al-bi'atu thayyibah. Kalau kita punya anak, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya anak, jangan lupa ya yang harus diperhatikan dengan siapa dan lingkungannya apa anak kita itu hidup. Ya, lihat temannya. Dikatakan oleh Nabi, anil mar'i la tasar wasal an qaridihi innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ya, kita itu kalau mau lihat orang baik, itu jangan lihat dianya, tapi lihat dengan siapa dia berkawan. Kalau anaknya keluar rumah, Pak, Bu, ditanya dengan siapa kamu keluar. Apalagi perempuan-perempuan, jangan keluar sendiri, enggak, boh. Beda, laki-laki dengan perempuan beda. Kalau perempuan keluar rumah harus dengan mahramnya. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ikut Nabi, Pak, insya Allah bahagia dunia akhirat. Katanya Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Dalam hadis Nabi bilang, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga Allah gimana? Allah dijaga gitu? Ya tidak. Yang dijaga adalah hukum-hukum Allah. Tanya anak kita, apalagi perempuan. Tanya dengan siapa kamu berangkat, ngapain kamu di sana? Ya, di mana kamu akan keluar? Itu harus. Jangan dibiarin keluar, nggak boleh. Ya, kemudian katanya ulama, kenapa? Kalau manusia itu kumpul dengan orang-orang yang baik, walaupun dia belum baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia termasuk orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Walaupun dia orang yang baik, tapi kumpulnya, duduknya bukan dengan orang yang baik, maka dia juga tidak akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena orang-orang yang baik itu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang baik kalau kita dekati, walaupun kita belum baik, duduknya kita dengan mereka, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang celaka. Amin Allahumma. Yang ketiga, lingkungan ini alhamdulillah ada pesantren enak. Insya Allah walaupun kita nggak menghafal Al-Quran, tapi kita dengar bacaan Al-Quran setiap hari. Itu manfaatnya lingkungan, Pak. Itu manfaatnya lingkungan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, cara mendapatkan anak yang soleh dan solehah adalah
ya, hendaknya kita semuanya memberikan makan kepada anak kita itu makanan yang paling halal. Makanan yang paling halal. Ya, dulu ya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i itu walaupun makanannya nggak enak karena orang tuanya miskin, Pak Idris itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kan namanya Imam Syafi'i Muhammad bin, bapaknya Pak Idris. Oh iya, Bapak Idris ya. Itu beliau itu walaupun makanannya sederhana tapi halal. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu mementingkan makanan yang bergizi, Pak. Bergizi itu alhamdulillah, kalau bisa beli yang bergizi alhamdulillah. Tapi itu semuanya nggak jadi masalah. Islam mengajarkan kita yang penting memberikan makanan yang halal. Walaupun hanya sekedar nasi mungkin sama kerupuk kecap, tapi kalau halal anaknya akan soleh dan soleha. Tapi walaupun Pak makanannya unta, setiap hari unta, tapi kalau dari hasil yang subhat aja, bukan haram, bukan harus subhat, nggak jelas. Zaman sekarang itu zaman-zaman usaha lewat media sosial, ya. Apa itu usaha yang saham-saham itu loh? Ada nggak di sini? Itu nggak halal, hukumnya haram, nggak boleh. Dapat uang di sana, dikasih anaknya, itu subhat. Kenapa? Karena jual beli itu harus ada di tempat, nggak boleh kita jual beli nggak jelas barangnya. Ya. Minimal ulama mengatakan subhat, nggak boleh, jangan dikasihkan kepada jualan kerja. Iya, usaha yang paling barokah itu adalah berdagang, Pak Bu, berdagang. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Ya, kasih anak kita makanan yang halal, yang terbaik. Apalagi di pondok, insya Allah ya, yang masuk ke pondok-pondok pesantren, insya Allah itu orang-orang yang ikhlas dan perhatian di jalannya Allah. Insya Allah makanannya halal dan barokah. Mudah-mudahan para santri semuanya dijadikan santri dan santriwati yang soleh, yang manfaat, yang membahagiakan kedua orang tuanya dan lebih khusus kepada gurunya. Insya Allah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di perkumpulan kita. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita semuanya. Allahumma ja'al zaman hada zaman marhumah. Amaruna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma anta rahim, anta rahman wa ya rahmanid dunya wal akhirah. Ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa ta'asa. Allahumma inna na'udzubika min haruni syahwa ومن غلبة الحسد ومن حساد الولد ومن غلات ذات اليد. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.